Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta staf dan dewan guru. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan kita ini. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir akhir bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya dari mendukung kegiatan saya pada hari ini yang akan mengimplementasikan tentang budaya positif di modul 1.4 yang kami pelajari di calon guru penggerak. Saya Mas Amal SAG, calon guru penggerak angkatan 5, akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas. Budaya positif. Latar belakang tentang budaya positif yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan. Pengertian dari budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya Allah. Dari budaya positif tadi kita mengambil nilai-nilai. Nilai-nilai yang kami ambil di sini yaitu tentang disiplin. Lantas apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di dalam disiplin positif ini kita sebagai guru tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sabotan. Contohnya kita memberikan, nak kerjakan ini, kita berikan umpamanya permen atau yang lain. Atau dengan kita mau mengancam, awas ya kalau tidak dikerjakan, maupun hukuman. Kalau umpamanya hukuman seperti saya pernah juga menjalaninya, umpamanya anak-anak tidak bisa menghafal, kita kasih hukuman. Contohnya, ayo keliling lapangan 3 kali atau loncat kodok 2 kali. Selanjutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan pada profil Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman. Maksudnya apa? Di sini seluruh warga menerapkan atau melakukan ketakwaan mereka sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga di sekolahan kita sudah kita menerapkan, walaupun belum seluruhnya kita lakukan, tetapi sudah berjalan walaupun pelan. Yang pertama yaitu tentang sholat duha yang sudah kita lakukan setiap hari walaupun masih bergilir. Yang kedua yaitu membaca surat-surat pendek atau murojaah yang dilakukan setiap hari walaupun setiap hari sebelum belajar 10 menit. Kemudian yang ketiga yang sudah kita terapkan di sekolah kita yaitu tentang Jumat pagi atau yang dikatakan kultum. Setiap hari Jumat kita melakukan kultum. Ini bertujuan supaya anak-anak mempunyai keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini juga berakhlak mulia. Anak-anak kita diharapkan untuk mempunyai akhlak mulia. Berakhlak di sini dibagi sebenarnya menjadi 5 bagian. Ada berakhlak kepada diri, kemudian ada juga berakhlak kepada negara, kepada agama, dan lain-lain. Kemudian berakhlak mulia yang sudah kita terapkan walaupun belum sempurna, kita sudah menerapkan yaitu adanya 5S. Mungkin ibu bapak guru ingat tentang 5S yang kita terapkan di sekolah kita, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian kita juga sudah memberikan kepada anak-anak tentang apabila kita bersalah kita mengucapkan maaf, atau kita kalau diberikan oleh orang-orang atau orang lain kita mengucapkan terima kasih. Kemudian nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Maksudnya berkebinekaan global di sini yaitu kita saling menghormati walaupun dalam berkebinekaan atau walaupun dalam perbedaan, toleransi dalam perbedaan. Kemudian karena kita adalah negara Indonesia, kita juga terbuka untuk negara lain. Nah, kita juga mempunyai budaya yang kita punya itu kita pertahankan. Kan kalau ada budaya yang dari luar kita saring, kemudian yang punya kita pertahankan. Kemudian kalau ada budaya yang dari luar kita saring, kalau bagus kita ambil, kalau jelek kita. Kemudian yang ketiga, nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini maksudnya kita saling membantu
untuk mencapai suatu kebersamaan. Contohnya kita di dalam kelas, anak-anak gotong royong untuk membersihkan kelas. Kemudian di halaman atau di lingkungan sekolah kita, di sekolah kita pun kita mengadakan gotong royong untuk saling membantu membersihkan halaman sekolah kita supaya bersih. Kalau dengan bergotong royong, pekerjaan yang tadinya berat akan menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu mandiri. Pada nilai kebajikan profil Pancasila yang keempat mandiri, maksudnya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak, karena anak mempunyai motivasi sendiri untuk mencapai tujuan apa yang dia inginkan, karena mereka juga mempunyai yang namanya motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam. Kemudian yang kelima, nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis. Maksudnya anak-anak kita acu ya, atau kita arahkan untuk mempunyai nalar kritis. Karena apa? Di zaman sekarang banyak sekali kabar-kabar kadangan yang kurang baik, kadangan benar, kadang tidak. Nah, untuk mengetahui kabar itu, bagaimana caranya kita mengetahui itu benar atau tidak? Kita mencari informasi. Informasi tersebut kita kumpulkan, kemudian setelah kita kumpulkan, kita analisis dan telaah. Baru sesudah kita telaah dan kita analisis, baru kita mampu untuk mengambil kesimpulan tentang hal-hal yang masalah-masalah yang tadi timbul. Kemudian nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang keenam yaitu kreatif. Anak dikatakan kreatif karena dia mampu untuk menciptakan suatu ide atau gagasan, yang mana gagasan tersebut baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nilai-nilai kebajikan pada profil Pancasila adalah. Kemudian kita lanjutkan, langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama yaitu menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Jadi kita di kelas dengan murid bersama-sama mencari cara belajar yang disukai. Karena kadang di kelas itu anak-anak berbeda satu dengan yang lain cara belajarnya. Kadang ada kepengennya tuh di luar belajarnya, kadang ada yang di dalam. Jadi kita menanyakan pendapat mereka atau murid ini bagaimana cara belajarnya supaya bisa belajarnya dengan baik dan diserahkan. Kemudian yang kedua, menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas impian mereka. Jadi kita menanyakan bagaimana sih caranya supaya kelas kita ini menjadi kelas yang impian, menyenangkan. Mereka bisa untuk belajar di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil kesepakatan dari ide murid. Jadi dari ide mereka ini yang dicetuskan atau dituangkan, kemudian kita ambil idenya, kemudian kita mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Setelah kita mengubah ide menjadi kesepakatan kelas, kemudian kita menuliskan gambaran perilaku yang akan disepakati. Kemudian yang keenam, membuat poster kesepakatan kelas. Di sini ada disiplin positif, teori atau kontrol yang dituangkan oleh Dr. William Glasgow.
Menurut Dr. Lilian Dresser, kita sebagai guru tidak bisa kita mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Maksudnya kita hanya bisa mengarahkan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian makna disiplin juga di sini diterangkan oleh Dr. Lilian Dresser, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang pertama teori motivasi. Teori motivasi yang pertama itu menghindari hukuman. Kadang kita pergi ke sekolah, datang pagi-pagi tepat waktu, kadang karena takut dihukum oleh kepala sekolah, takut ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, datangnya pagi-pagi supaya kita mendapatkan imbalan dari kepala sekolah. Pokoknya kita mendapatkan nilai atau dan yang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kita tadi datang ke sekolah itu, walaupun pagi kita tidak mengharapkan imbalan, kita tidak takut kena hukuman, tapi kita menghargai diri kita sendiri. Yang ketiga. Nah, dari ini kita mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian sampai ke keyakinan. Kemudian di sini juga ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan disebut dengan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, tenang. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kemudian nanti segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu yang pertama menstabilitas identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu menemukan berarti. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini kebutuhan kita dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Kami di sini sudah membentuk keyakinan kelas. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sudarsi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Kami membuat keyakinan kelas ini di kelas 4 pada saat itu. Ini ada videonya. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak itu melihat kegiatan kami di kelas 4 pada saat itu.
Itu tadi Bapak Ibu yang sudah kami buat di kelasnya Bu Esudasi. Terima kasih banyak ya Bu, sudah memberikan waktunya kepada saya untuk membentuk keyakinan kelas. Inilah hasil bentuk kami atau bentuk keyakinan kelas yang kami sepakati. Yang kami sepakati di kelas sehingga menjadi kesepakatan kelas. Yang pertama dari kesepakatan kelas yang pertama yaitu datang tepat waktu yang kami sepakati pada saat itu. Jadi anak-anak
memberikan ide bahwa datang tepat waktu. Jadi diharapkan kepada warga anak-anak yang kelas 4 itu kalau bisa datangnya tidak ada lagi yang terlambat. Jadi harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas di sini oleh Ibu Sudarsi selaku wali kelas 4 sudah dibentuk piket kelas. Tetapi kadang masih ada saja yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, mereka melaksanakan piket kelas dengan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kalau mau melaksanakan belajar diawali dengan doa terlebih dahulu dan kemudian sesudah selesai belajar kemudian berdoa. Yang keempat, kesepakatan kelas yang kami dapat yaitu bersikap sopan dan saling menghormati. Kurang sedikit ya Bapak Ibu ya. Bersikap sopan dan saling menghormati. Jadi dengan kawan-kawan diharapkan mereka mempunyai sopan santun dan juga saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang kelima, kesepakatan kelas yang kami dapat yaitu berpakaian rapi. Jadi di kelas 4 itu diharapkan anak-anaknya kalau pakai baju, bajunya dimasukkan. Kemudian pakai tali pinggang. Apalagi kalau hari Senin itu harus berpakaian yang lengkap, mulai dari topi, dasi, kemudian pakai sepatu, kemudian pakai ikat pinggang, semuanya harus rapi. Kemudian yang keenam yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sini baik kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Jadi bagi anak-anak yang melaksanakan piket kelas, mereka melaksanakan piket di kelas, tetapi bagi anak-anak yang tidak melaksanakan piket di kelas, mereka membersihkan kelas membersihkan lingkungan dan juga mereka sambil mengadakan operasi semut, mengajak kawan-kawannya yang lain juga untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang ketujuh yaitu mendengarkan guru dengan benar. Jadi kalau anak-anak sedang belajar, mereka dengar dengan baik, tidak main-main dan tidak ribut. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedelapan yaitu minta izin. Jadi bagi anak-anak kalau dia mau keluar atau mau ke toilet atau ada keperluan lain lah, jadi mereka tidak selonong-selonong keluar masuk, tapi mereka juga meminta izin kepada ibu guru yang ada di kelas tersebut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini menurut Great Serkadi yang sudah kita baca di atas ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kita sebagai manusia, mungkin seluruh manusia, kita semuanya itu mempertahankan untuk hidup kita. Contohnya kesehatan, kemudian rumah, kemudian makan. Ya kan Pak, Ibu? Kalau kita nggak makan gimana? Pasti kita akan lemas, ya kan? Oh iya, saya pernah jadi sekolah kita bertemu dengan anak-anak. Ketika itu saya tanya, kenapa Nak? Dia nangis. Terus saya tanya, sakit Bu perutnya katanya. Terus kok sakit perutnya?
apa tidak sarapan? Apa dia jawab? Tidak, Bu. Loh, kok tidak sarapan? Apa Mama tidak masak? Tidak, Bu. Kemudian bawa bontot tidak? Tidak juga. Tidak bawa bontot. Akhirnya apa namanya? Pertahanan hidup dia tadi sakit perutnya. Akhirnya apa namanya? Dikasih duit enggak, dikasih bontot enggak, kemudian di rumah pun enggak sarapan. Nah, ini sebenarnya kita di sini yang kita butuhkan itu rasa aman kita, ya kan? Kalau perut kita kenyang, aman nggak kita? Kira-kira nggak keroncongan kan perutnya? Coba kalau kita lapar, pasti ribut, waduh lapar, sibuk kita mau mencari makan. Kemudian begitu juga dengan kesehatan. Kalau kita sakit, ya seperti itu juga. Walaupun makanan enak, kalau kurang sehat ya kurang enak yang kita makan. Begitu juga dengan rumah. Kita membutuhkan rumah karena rumah adalah tempat kita untuk bertahan hidup kita, supaya kita tidak kepanasan dan kelelahan. Baik, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di lingkungan, sekolah maupun di rumah. Apabila seseorang tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, pasti akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Tapi kalau dia kasih sayang di sekolah penuh, rasa diterima dengan halnya juga diterima, insya Allah akan hasilnya positif. Kemudian yang kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan atau power. Karakter anak yang mempunyai jiwa penguasaan ini biasanya dia selalu inginnya menjadi pemimpin, mau yang terdepan terus, dan dia kadang menjadi anak yang ditakuti oleh kawan-kawannya. Kalau dia ditakuti oleh kawan-kawannya, dia merasa senang dan hebat. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Kebebasan, semua orang pasti membutuhkan kebebasan. Ya kan, benar nggak, Bu? Pak? Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya ya, tetapi kebebasan mungkin untuk anak-anak tuh untuk bergerak, untuk apa lagi ya, dan biasanya mereka sering mencoba-coba hal-hal yang baru. Apalagi di kelas 1 ya Bu Ida ya. Kalau ada anak-anak biasanya dia kalau melihat ada yang bagi dia mungkin baru, diketok-ketoknya. Tadi lihat di perpus papan tulis itu Bu Ida, saya lihat mereka karena mungkin baru bagi dia, terus baru juga masuk ke perpus, jadi senang, kepengen tahu. Sebenarnya mereka itu kepengen tahu hal-hal yang baru. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan atau semua orang membutuhkan kesenangan, tapi kadang beda-beda cara untuk mencari kesenangan sendiri-sendiri. Dan yang paling mudah untuk senang yaitu tertawa dan bermain, apalagi anak-anak. Kalau kita lihat anak-anak sedang bermain, pasti mereka senang, lari sana lari sini sambil tertawa dan bermain. Begitupun juga kita orang dewasa. Kesenangan ini suatu hal yang sangat kita inginkan. Apabila kita tidak mempunyai kesenangan, bagaimana nanti hidup kita? Pasti hidupnya juga akan tidak apa Bu? Kalau kita tidak mempunyai kesenangan, tidak akan bahagia. Kita hidup mencari kesenangan, maksudnya kebahagiaan,
kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita cari, kebahagiaan dunia. Lanjut. Di sini tadi kita sudah baca tentang 5 posisi kontrol yang sudah dituangkan oleh Gleiser ya, William Gleiser. Itu 5 posisi kontrol. Jadi ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui sebagai guru. Dan puncaknya yang harus kita tempuh kalau bisa yang ini ya, ke manajer. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Di sini guru berbuat. Kadang guru di sini kadang menghadik, kadang menunjuk-nunjuk, kadang menyakiti, kadang menyindir, kadang juga saya terutama. Kadang matanya gitu. Kadang juga memberikan kadang nunjuk kamu ini, kadang seperti itu ya. Nah, sekarang ini tidak boleh lagi kita lakukan ya. Kemudian kalau kita seperti ini, terus guru kita sebagai guru kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Pernah ada ibu-ibu atau bapak-bapak berkata seperti ini? Pernah Bu? Kalau saya dulu sering, tapi sekarang berusaha kalau bisa kita berangsur-angsur karena kebiasaan itu kan susah untuk dihilangkan, tapi kita berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian hasilnya, kalau kita ngomongnya seperti ini, kalau kamu tidak bisa melakukan, awas ya. Nah, kalau saya Bu sering itu karena anak-anak suruh ngapal surat-surat dan kadang-kadang tidak hafal. Apa yang saya lakukan? Awas kau ya, kalau ada hafal push up dalam itu. Kemudian kalau tidak hafal, kamu bersihkan WC. Nah itu kadang saya lakukan. Nah, hasil dari yang kita katakan tadi memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, karena ini hasilnya ya. Akhirnya dia memberontak, menyalahkan orang lain atau dia berbohong. Kadang kita tanya, kenapa tidak hafal? Alasannya banyak. Padahal di rumah tidak punya adik, ngomongnya Bu. Padahal dia nggak punya adik, tapi dia sudah bisa melakukan perbuatan yang tidak jujur. Kemudian di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kalau kita seperti ini, murid kita yang jelas tuh kurang apa ya? Kurang senang lah dengan kita. Nah, kemudian murid juga berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, kan seperti itu. Akhirnya jadi kesalahan itu kemudian diulang lagi, karena kita tadi sudah menghadik sampai menyakiti hati anak. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini umpamanya kita berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh begini nak. Terus ada ibu kecewa, kok kamu nggak apa-apa sih nak?
Mungkin ibu bapak guru juga ada yang mempunyai pengalaman seperti ini. Mungkin dari senior saya Bu Darsi ada yang seperti ini, pernah enggak membuat muridnya merasa bersalah atau yang lain. Kalau saya Bu pernah saya lakukan. Ibu kecewa nak, kenapa kamu nggak apa-apa? Padahal sudah ibu ulang terus suratnya, masih nggak apa-apa. Sering pernah seperti itu. Ada Bu, pendapat dari Ibu? Apa ya? Kapan sana? Sekian luar biasa. Mungkin ke bawah ini Bu ya, ke bawah apa permasalahan di rumah mungkin kan sama anak seperti saya suami barangkali pagi-pagi lah guru anak ini mungkin masih ke bawah. Terus kita bawa dengan anak kita sekolah ya. Apa ya, secara tidak langsung adalah kebawaan seperti itu. Ketika itu anak-anak apa ya, mancing emosi. Naik kalau kelas 1 sih, naik atas meja, kadang bulat tangan inilah, jadi kita lagi ringan, jadi terbawa emosi. Nah, jadi kita kadang ngomong seperti ini ya Bu ya. Kalau mungkin dari Bu Ica ada tambahan? Ini ceramah. Iya, kalau sama panjang. Iya Bu, sama. Kalau seperti itu Bu gimana itu ya solusinya? Supaya kita sekolah pagi-pagi terbawa emosi dengan anak. Kita harus berusaha untuk Kalau menurut Ibu itu bagaimana kita cara supaya posisi kita itu terkontrol gitu. Pagi-pagi tidak emosi. menahan emosi, Menahan emosi ya. menahan supaya tidak muncul. Tapi bahaya cukup. Dan suatu ketika kan kita akan melampiaskan jangan dengan anak lah, ya itu. Misalnya di rumah marahnya ya dengan keluarga, karena secara tidak apa ya, pokoknya itu tuh sudah bawaan atau gimana di sekolah maunya seperti itu, aku juga kayak gitu, tapi akhirnya jangan sampai karena anak itu kan bukan tempat pelampiasan kita ya. kita saat kita marah di rumah kayak gitu. Ya. Aku pernah kayak gitu, tapi kan akhirnya ini bukan tempat kita saya untuk melampiaskan. Itu tadi Bu Ica. Mungkin loh. Iya. Sudah, memang kita kalau bisa di rumah kita harus bisa memilih yang di rumah, di sekolah kita juga yang di sekolah. Jadi kalau bisa emosi yang di rumah yang dibawa ke sekolah kan ya Bu ya. Itu tadi harus kita tekan supaya jangan muncul akhirnya yang jadi korban anak kita. Mungkin ada tambahan dari Bapak kita senior Pak Dwi. Pak Dari mungkin Bu. Pak Dwi. Silakan Pak Daru. Mungkin Pak Daru kan dia kalau marah-marah karena belum banyak beban, bukan kayak kita ya. Gimana Pak Daru? Mungkin kan nggak selamanya masalah di rumah itu penyelesaiannya di sekolah. Mungkin bisa pagi-pagi itu bersabar dulu sebentar sampai sekolah selesai. Nah, diselesaikan ketika pulang sehingga rasa amarah itu tidak keluar saat kita mengajar. Kayak berarti tadi katanya ditahan ya, benar. Mungkin sebisa mungkin ditahan. Kalau memang kelepasan tidak separah untuk melampiaskannya. Itu berarti Mau tak punya balik sekolah dulu. Tapi kan tidak tapi kan sambil menekan, saya kasih masukannya karena saya sudah pengalaman banyak. Iya itu. Dan sering terjadi itu pada saya dulu, tapi kalau sekarang setelah anak-anak saya sudah salah itu kan sering aku kan permasalahan terutama tentang ekonomi ya, karena anak saya masih banyak membutuhkan uang untuk kebutuhan pendidikan.
Itu sering aku marah dengan suami saya. Kadang di sekolah itu kan kadang-kadang terjadi anak yang lagu bisa nggak? Kadang secara keceplosan, tapi setelah itu kita sadar gitu loh. Bukan berarti kita terus melanjutkan memang kita di sekolah seperti tadi ya. Mungkin sedikit bisa keceplosan ya. Tapi jangan sampai terus kita punya anak-anak, oh nanti aku balik terus kita lanjutkan. Itu jangan sampai. Kita harus larinya kemana? Kita merefleksi diri, kita menyadari, kita berdoa lah, kita Tuhan, kita sebut nama Tuhan itu saja. Tuhan, tolong aku, bantu aku supaya permasalahan ini jangan sampai berlanjut, Bisa selesai. kayak gitu. Kita serahkan sama Tuhan. Akhirnya amarah tadi walaupun toh masih ada, tapi tidak seperti waktu ketika emosi saat itu. Jangan sampai kita harus menyadari karena kita manusia yang memang manusiawinya itu tidak Bisa akan hilang. Jadi jangan terus di rumah kita ulang lagi ya Pak Ida. Tapi ya kita harus Tadi kan lagi bisa ya Pak Daru. Maksud saya tadi menanggapi, nanti pas setelah kita merefleksi diri. maksudnya berlanjut untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, direfleksi. Itu tadi memang saya itu mungkin Sekolahan tentu saja ya kita bersalah, merasa bersalah atau gimana, kita refleksi. Mungkin sampai rumah bisa maaf ya Pak, maaf ya Nak, atau maaf ya Bu. dengan merefleksi diri Iya. ya, supaya kita bisa menetralisir Emosi. emosi yang tadi Meledak. menggunung, tapi belum meledak karena kita tekan tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu masukannya, semoga bermanfaat untuk kami. Kita lanjutkan. Di sini guru berkata, kamu seharusnya ini sering kali, bukan sering, mungkin saya terutama. Kamu seharusnya seperti ini. Ini, caranya seperti ini. Kadang-kadang keluar juga, tapi bukan dengan, sepertinya sih bukan dengan amarah ya Bu ya. Kita tuh memberikan arahan, tapi di sini masih kata-kata di sini kan kita masih merasa anak-anak itu merasa bersalah. Itu masih ada beban bagi anak. Kemudian kita juga sering ngomong, ini juga yang kedua, kamu sudah tahu umpamanya sekolah masuk jam 7.30, tapi kok masih saja kamu berangkat masih telat 7.40 baru masuk. Seperti itu. Kemudian ibu lelah sekali. Kemudian yang lain mengatakan lagi, ibu stres ngadepi kamu Nak, kamu ribut terus, kamu tidak bisa diatur, kadang-kadang seperti itu. Di sini anak merasa bersalah. Nah, hasilnya gimana? Anak-anak menyembunyikan apa tadi? Kesedihan, kemarahan, apa yang ada di dalam hati dia. Kemudian dia menyangkal, ya kan? Akhirnya juga masih berbohong di sini, ya kan? Terus murid meletakkan guru di dalam dirinya berkualitas. Dia meletakkan kita ini sebagai dunia yang berkualitas. Tapi tadi kita sudah menyakiti hati dia. Ini akhirnya dia merasa rendah diri, terus juga merasa minder. Kemudian posisi kontrol kita yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru membuat alasan-alasan untuk murid. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau?
atau ingat tidak itu pernah bantu. Jadi di sini ayolah lakukan demi ibu. Contohnya, ibu saya ngajar di kelas sekarang kelas 3. Kalau saya masuk, Bu, dia tidak mau nulis. Kemudian besoknya lagi mau nulis, tapi nulisnya tidak sampai selesai. Ada 2 orang kalau nggak salah. Kemudian kawannya sudah selesai, sudah keluar semua, dia masih belum selesai. Jadi saya katakan, ayo anak, lakukanlah, tulislah supaya pintar. Jadi di sini tadi kita sebagai teman. Kemudian masa kamu tidak mau? Pokoknya kita suruh apa gitu. Contohnya saya kadang meminta anak-anak untuk kultum. Kadang saya tunjuk besok maju ya nak ya untuk kultum. Tapi kadang anak-anak ada yang ngomong, ya. Di sini kita tunjuk. Jangan aku, Bu, jangan sekarang, Bu. Ada yang seperti itu. Ya, mungkin ibu-ibu juga ada pengalaman di kelas, mungkin suruh maju ke depan kelas, ya kan, Bu ya? Atau mengerjakan matematika atau bahasa, mereka kadang jangan saya, Bu, jangan saya, ya kan? Kita mengatakan, masa kamu tidak mau? Pernah nggak ibu-ibu, bapak-bapak di kelas punya pengalaman seperti ini? Kemudian hasil dari teman ini dia ketergantungan. Kemudian di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dia bergantung kepada guru tersebut. Tetapi kalau tidak ada guru tersebut, umpamanya saya di kelas 4. Ketika di kelas 4 di sini ada Ibu Sudarsi. Ketika belajar dengan saya, mereka tidak mengikuti saya karena mereka hanya yang diinginkan di sini Ibu Sudarsi yang mengajarkan. Ya kan? Itu mereka bergantung. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Terus di sini dampak pada murid, teman. Akhirnya anak tidak mandiri dan dia jadinya ketergantungan. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru di sini berbuat itu menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Ya kan? Apa peraturannya? Terus menyesuaikan diri. Anak-anak bisa untuk menyesuaikan diri bila diawasi. Contohnya, ada mungkin dari Bapak Ibu yang mau memberikan contoh tentang peraturan-peraturan yang kita sesuaikan, anak-anak bisa menyesuaikan diri kalau apabila kita diawasi. Seperti kita kemarin gerak jalan ya Pak Daria. Anak-anak kalau kita arahkan, ya kan, kita atur, mereka harusnya seperti ini. Mereka ikuti ya Pak Daria. Mereka dan juga diawasi. Kemudian murid meletakkan guru di sini peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, terus berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi kalau umpamanya pemantau ini, ya ininya berkualitas dengan data, ya, dengan data. Ada hitung-hitungan atau ada ukurannya. Kemudian yang dititik beratkan dampak pada murid yaitu sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya. Nah, itu yang pemantau.
Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Di sini diharapkan ya guru berbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan nanti anak menghargai dirinya sendiri. Kalau ini tadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, tapi di posisi sini anak itu akan menghargai dirinya sendiri dan tidak selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh yang pertama, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Contohnya, umpamanya kita anak-anak mempunyai masalah, kemudian kita tanya, kenapa nak terlambat terus? Ya kan? Kita tanya, pasti dia tak ngomong, Bu, aku tidurnya malam terus. Kenapa nak tidurnya malam terus? Ya kan? Pasti dia cerita, Bu, aku mau adek. Kenapa ngomong adek? Mama sama bapak mana ngomongnya? Mama sama bapak jualan, ya kan? Nah, terus kita tanya sampai dia akan menguatkan pribadi dia tadi, ya kan? Nah, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, kita tanya tadi, kemudian dia mencari jalannya. Kan tadi masuk terus ngomong terus, ya kan? Mama sama bapaknya jualan. Nah, di sini kita tanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ya kan? Dia nanti mencari jalan keluarnya sendiri untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan tadi, supaya tidak bangunnya kesiangan terus, ya kan? Bisa sekolah dengan tepat waktu, bisa belajar sebagaimana biasanya. Dampak pada murid di sini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi inilah 5 posisi kontrol yang sudah saya terangkan. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Untuk menjawab permasalahan yang tadi, salah satunya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dusan. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Kelson Dusan 1990 pendapat dari Dusan. Jadi untuk memperbaiki itu tadi dengan adanya restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini kita mengajak dengan anak itu, bukan anak tuh merasa dia itu menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
Mungkin tadinya hubungannya kurang baik, kadang anak-anak, yang namanya anak-anak, kadang ada yang berkelahi, ya kan? Ada yang ribut. Nah, kita perbaiki hubungan tersebut dengan mengadakan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita di sini menawarkan, bukan memaksa anak. Ya Bu Ida ya, bukan kita memaksa anak, tapi kita memberikan tawaran-tawaran kepada anak. Kemudian ciri-ciri restitusi yang keempat yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita atau ke dalam diri anak tersebut yang mempunyai permasalahan tadi. Kemudian yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi itu yang kelima. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tadi. Kemudian ciri restitusi yang ketujuh juga yaitu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kita fokuskan di sini ke karakter anak, bukan tindakan. Kalau tindakan apa Bu yang kita lakukan? Kalau tindakan tadi larinya ke hukuman ya Bu ya, ke hukuman atau ke konsekuensi, ya kan? Tapi di sini fokusnya kepada karakter anak tersebut. Kemudian ciri restitusi yang ke-8 yaitu fokus pada solusi, bukan menyalahkan siapa yang salah, tapi bagaimana cara penyelesaiannya. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan adanya restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya anak tersebut tidak minder atau tidak rendah diri, kembali kepada kelompoknya. Kadang kita pernah mungkin di kelas ada yang mempunyai pengalaman, ada murid yang mungkin dia mau kembali ke kelas itu malu, ya, karena dia sudah mempunyai rasa salah sehingga dia mau ke kelas itu malu, dia mau sekolah lagi, mau pulang ke kelasnya. Kira-kira ada Bu? Pasti ada ya. Pasti ada. Salah satunya pernah dulu dia sebenarnya sih tidak salah. Maksudnya salah itu bukan salah. Kenapa? Karena mungkin dia tidak berani izin untuk keluar, Bu. Tidak berani izin keluar untuk ke kamar mandi. Akhirnya perut sudah sakit, sudah tidak tertahankan. Ya itu tadi, ya dia dia keluar di dalam kelas. Akhirnya dia tidak mau sekolah, malu karena takut dibully kali zaman sekarang ya, dibully kawan-kawannya. Nah, dengan restitusi seperti ini kita mengembalikan murid ini tadi yang berbuat salah ini kembali kepada kelompoknya supaya dia mempunyai karakter yang kuat lagi, tidak minder bukan minder ya, minder atau rendah diri. Tidak jalan. Ini dia tentang restitusi. Ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Yang pertama, kita mengajukan kepada anak-anak itu berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah.
tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tuh, kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini di sini kita menstabilkan identitas anak-anak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau valid the misbehavior. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Terus kita bisa lagi mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya tadi sudah kita bahas tadi ya, tentang kenapa dia tidak tepat waktu masuk ke sekolah, sedangkan kita sekolah masih jam 7.30 karena dia tadi mengasuh adiknya setiap malam karena bapak ibunya berjualan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kita juga bisa mengatakan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kita tadi sudah membuatkan kesepakatan kelas. Umpamanya ada anak-anak yang di kelas berantem. Nah, kita kembalikan lagi. Apa nak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Umpamanya saling menghormati, ya kan, yang sudah kita sepakati tadi. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, di sini nanti dia akan berkata apa, bagaimana yang menurut ideal bagi dia. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Katanya seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya Ibu dan Bapak Guru tentang pemaparan budaya positif yang telah saya paparkan. Bu Ida, silakan Bu Ida. Pak Darulnya mau tanya satu, nanti saya satu. Coba Darul udah lewat. Baiklah, saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif di sekolah? Oh, tentang budaya positif ya. Kalau menurut pendapat saya ini ya Pak Darul ya. Mungkin nanti ada Ibu sama Bapak yang lain akan menambahkan. Yang pertama mungkin kita lemah lembut, kemudian apa lagi ya, lemah lembut, kemudian santun, kemudian mungkin kita juga sayang dengan anak-anak tadi. Ramah ya, termasuk juga tuh ramah, ya kan? Aku ramah ya galak. tapi bocah-bocah ya galak tapi disayangi. Kasih sayang. Kasih sayang, ya. Jadi mungkin itu pada Bu De, gimana Bu Ica? Pas Bu. Bu Ida ada?
kon ki rasa golek-golek langsung. Sebentar Bu. Masih nyari dia Bu pertanyaan ini. Rasa golek-golek, spontan. Ya wis pas ngono ae. Tanya sih, sharing aja. Ya, kita sharing Kalau di lah. kelas tinggi, membuat kesepakatan kelas itu anak-anak sudah bisa berkenalan kan. Nah, sudah tahu dia di mana, apa maksud dari kesepakatan kelas, dan bagaimana prosesnya, apa yang harus dilakukan terhadap itu dan kemudian ke depan. Kalau di kelas rendah itu gimana untuk kesepakatan kelasnya? Kira-kira baiknya gimana gitu kan? Karena pasti kalau guru kelas rendah mungkin rata-rata membuat kesepakatan kelas itu memang sudah dari inisiatif gurunya sendiri, kemudian disampaikan ke murid. Nah, untuk melibatkan siswanya kayak mana gitu, karena kan mereka belum masuk di tahap kenalan. Mungkin ada ibu atau bapak yang ingin menambahkan? Mbak iso. Dan menurut kita gimana? Karena aku nggak pernah kelas rendah jadi bingung. Kan tadi ada kita membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas tinggi, tadi dikatakan kalau kelas tinggi anak-anak kan sudah berpikir nalar, sudah ngerti apa yang dia tulis dan dia sepakati bersama. Nah, kalau untuk yang kelas rendah, gimana kira-kira? Kemarin ya, baik. Ini sharing ya Bu. Ya, kita Kemarin sharing. itu sudah dipraktekkan kan, pesan dari Bu Ama, setiap kelas itu harus membuat kesepakatan kelas. Di kelas 1 kemarin waktu awal masuk saya buat loh yang masuk. Nah, ini yang terakhir kan, buat kesepakatan kelas. Apa Bu kesepakatan kelas? Nah, ini karena ada yang cantikan, nasib kan anaknya agak kritis ya, dia cepat nanggap. Nah, bagi yang lain itu cuma diam, apa Bu? Nah, sudah dijelaskan seperti ini. Nah, ada sih yang komentar ya, termasuk anak-anak yang lumayan lah ya komentar, tapi sebagian besar anak-anak masih belum berpikirnya masih belum nalar lah ya, dikatakan belum menuju ke situ. Tapi jika kita terapkan tentunya seperti ini ya maksud sih. Nah, seperti yang ini aja, saya kasih cuplikan dulu, kita buat seperti ini kan, misalnya disiplin kelas, nggak boleh misalnya di dalam kelas harus tertib, bersopan dengan guru, nah seperti itu. Nah, tapi ketika itu anak-anak paham, ketika itu kita buat kesepakatan kelas. Nah, saya bilang kesepakatan kelas ini berlangsung sama anak-anak di kelas 1. Nah, seperti itu kan. Nah, setelah dibuat paham anak itu sehari. Kalau besok sehari, nah sudah diabaikan. Nah, jadi kalau menurut saya sekali lewat. Nah, ini sekali lewat ya. Kalau kelas 1 itu pemikirannya, nalarnya benar. Kalau kelas atas itu sudah bisa kenalan kan. Kalau anak kelas 1 itu ya sekali itulah kita jelaskan tahu. Tapi besok tidak lagi diperhatikan, nggak, istilahnya apa ya, nggak gugur lah itu. Walaupun sudah ditempel seperti itu. Cuma kalau tentang sampah di dalam kelas itu operasi semut ya, rajin. Sebelum kalau masuk kita bilang operasi semut, langsung bergerak. Nah, bergerak cari sama-sama di mana itu, cari dibuang. Nah, cuman itu. Tapi kan yang lain misalnya itu di dalam kelas, misalnya kan terus menghormati guru dan sebagainya, lingkungan harus dijaga, ini tertib dan belajar. Nah, seperti itu kan, itu ya ibarat alir mengalir lah seperti itu. Karena masih ya perlu diingatkan setiap saat, bukan setiap saat, setiap detik, setiap kita itu kalau anak kelas bawah. Itu kelas 1 sih. Kita kalau pendapat kelas 2 kan sini ada Bu Guru FB-nya kan ada kelas 2, mungkin ya bisa ngasih pendapatnya kalau kelas 2 gimana. Jangankan kelas 1, ya. Kelas gede pun seperti itu. sama saja. Iya, masih perlu diingatkan. Kalau ada diingat, Itu hanya kesepakatan saja, nemplek di lalai goblok. Nempleknya mana goblok lagi. Artinya kesepakatan itu tidak kamu keluarkan, tidak kamu bahas dengan sepenuh hati. Buktinya nyentel tiba, nyentel tiba. Berapa kali kamu nempel jatuh terus? Artinya hati kamu itu tak sepenuhnya guyur. lagi suruh menjaga kebersihan. Kelas 1, kelas 2, aduh. Kelas 1 Kelas mampu ya seperti itu ya. sampah di depan
Sering kali aku, sampai kelas 6 ini jorok tenang. Berapa kali ibu ngomong, setiap saat masih kayak, piket. Memang harus yang piket. Nah, itu sama kalau susah sama sekali susah. Jadi kesimpulannya itu ya, kita tuh sebagai guru berarti tiap hari Harus mengingatkan yang cewek itu. Masalahnya Ibu nih tiap hari nak marah, nak cewek. pernah sih ya dibiarkan ya. Kalau dilepas begitu saja nggak akan berjalan, nggak bisa berjalan. Terima kasih. Tapi seyogianya itu kalau pembelajaran Ki Dewantara tuh guru menuntun ya. Menebalkan. Menebalkan apa yang sudah ada pada diri Setiap hari itu dituntut untuk menebalkan. Tebal sih. Satu hari udah ditebal. ditebalin lagi. Jadi tidak usahnya untuk anak menebalkan anak untuk tujuan kebersihan lingkungan itu. Ayo nak, mau nek rajin, besok rajin, ulang lagi ayo. Ditebelke pinggir oleh ngebelke. Iya, ya seterusnya Bu. Bu Ama, ini misal untuk anak kan contoh piket kan sering, ayo ambil, kalau nggak ambil, ibu nenek coba bersih. Bagaimana bahasa lain yang berkaitan dengan Bu Ama tadi jelaskan itu? Oh, mungkin dengan suara kita yang agak itu Bu. Jangan mungkin kita juga memberikan contoh juga Bu. Jadi kita membiasakan juga, bukan kita hanya menyuruh kepada anak, kita pun harus ikut bersama dengan anak. Jadi kita pun kalau saya sering, ayo nak kita ambil sampah. Kita sambil ngambil sampah Bu, kita ambil juga sampahnya. Karena ini entah benar saya untuk memancing anak, jadi biar anak tuh mau, ayo nak ambil sampah. Ingat kan ibu bilang, iya Bu, kata Ibu Ida, satu sampah, satu pahala. Jadi sekarang jadi omongan, satu sampah, satu pahala. Terus ada yang kritis seperti Mas itu, Bu, aku dapat 5 sampah, berarti 5 pahala saya. Ditebalkan. Oke Bu, terima kasih. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.